Bismillahirrohmanirrohim. Atlantis merupakan sebuah pulau legendaris di Samudra Atlantik yang terletak di sebelah barat, tepat di luar pilar Hercules atau Selat Gibraltar. Menurut Britannica, sumber utama legenda ini adalah dua dialog Plato, Timaeus dan Critias, yang secara umum Atlantis hanya dianggap sebagai legenda mitos. Namun beberapa penulis Eropa abad pertengahan meyakini bahwa kisah tersebut benar, dan para penulis kemudian mencoba menyelidikinya dengan negara yang sebenarnya. Plato menggambarkan Atlantis merupakan sebuah pulau yang lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil. Plato menceritakan kisah Atlantis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Pemukiman Atlantis terdiri dari pulau-pulau konsentris yang dipisahkan oleh parit lebar dan dihubungkan oleh kanal yang menembus ke tengah. Mereka menciptakan peradaban utopis dan menjadi kekuatan angkatan laut yang besar. Ada ibu kota besar di Pulau Tengah. Atlantis terletak di Atlantik, tepat di luar pilar Hercules, memiliki kebudayaan maju dan konstitusinya mirip dengan yang digariskan dalam Republik karya Plato. Critias karya Plato mengatakan bahwa dia mendengar kisah Atlantis dari kakeknya yang mendengarkannya dari negarawan Athena, Solon, 300 tahun sebelum zaman Plato. Solon mempelajarinya dari seorang ilmuwan Mesir yang mengatakan bahwa hal itu terjadi 90 tahun sebelumnya. Kota Atlantis dilindungi oleh Poseidon yang menjadikan putra Atlas sebagai raja dan pemberi nama pulau serta lautan yang mengelilinginya. Ketika bahasa Atlantis semakin kuat, ketika mereka menurun, tentara mereka akhirnya menaklukkan Afrika hingga Mesir dan Eropa hingga Tyrrhenia atau Italia, Etruria, sebelum dipukul mundur oleh sekutu yang dipimpin oleh Athena. Kemudian, Atlantis dilanda gempa bumi dan banjir dan tenggelam ke dalam laut berlumpur. Ada banyak teori tentang keberadaan Atlantis, mulai dari Mediterania, mantel pas Spanyol, bahkan di wilayah yang sekarang disebut dengan Antartika. Cerita tentang Atlantis yang merupakan benua yang disebut hilang di masa lalu terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut Atlantis kini ada di berbagai tempat, namun belum bisa dibuktikan secara pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis maju yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs dikhususkan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa kasus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang ditelan waktu, sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau khayalan yang damai, tetapi Atlantis yang dijelaskan oleh Plato dalam ceritanya sangat berbeda.
Profesor Arkeologi Ken Feder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna, justru sebaliknya. Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang tenggelam. Jika Atlantis benar-benar ada hari ini dan ditemukan utuh dan berpenghuni, penduduknya mungkin akan mencoba membunuh dan memperbudak kita semua. Sejauh ini banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat pilot untuk ceritanya karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa negara tentang Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Terlepas dari asal-usulnya yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada kebenaran di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan. Bahkan sudah tidak terhitung para ahli yang mencoba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama. Kandidat yang bisa diduga sebagai bagian dari Atlantis dengan disertai oleh kumpulan bukti dan argumennya sendiri antara lain Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Sejak awal Plato memang tidak mengatakan bahwa Atlantis tepatnya di mana, namun Atlantis diketahui hilang karena adanya gempa. Plato hidup di tahun 350 sampai 300 sebelum Masehi, dan Plato tidak menyatakan Atlantis itu ada di Indonesia atau Asia Tenggara. Plato mengatakan karena ada gempa maka lenyap yang namanya Atlantis hanya dalam satu malam. Nah, kalau secara geologis bisa terjadi, tapi sejauh ini data belum menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Dalam hal ini Indonesia pernah mengalami kejadian semacam ini, yakni letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang melenyapkan satu pulau dalam sehari. Selain contoh kejadian, keberadaan Sundaland di masa lalu juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai wilayah benua yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland, belum tentu ada bukti. Ilmu pengetahuan harus disertai bukti. Ada kesulitan untuk menelusuri apakah Sundaland dan Atlantis adalah benua yang hilang tersebut. Selain kedalaman 100 meter bawah laut, juga diperlukan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian bulan-bulanan. Atlantis sebagai kota yang hilang adalah salah satu mitos kuno yang paling bertahan lama. Di lain sisi, Atlantis disebut sebagai representasi yang sama dari peradaban Minoa. Diabadikan oleh Plato, Atlantis adalah kisah yang menggiurkan dalam sejarah dunia kuno. Kisah di mana sebuah peradaban maju yang bertindak terlalu jauh dalam keserakahannya memicu murka pencipta yang menghapus Atlantis dari muka bumi dalam satu hari satu malam. Meskipun akhir dari Atlantis datang dengan cepat, legenda tersebut tetap ada.
Atlantis lebih populer sering berlalunya waktu dan memicu imajinasi generasi sarjana penjelajah seniman dan ilmuwan semu. Hasilnya, pulau tenggelam yang tadinya hanya memainkan peran kecil dalam karya Plato, kini telah menjadi elemen integral landscape budaya kita. Simbol utopia yang telah lama hilang dan masih menunggu untuk ditemukan. Meski Atlantis sebagai kota yang hilang terkesan tak lebih dari sekedar kisah moralistis, namun Plato terinspirasi oleh peristiwa sejarah. Setiap penyebutan tempat dongeng ini terdengar seperti perpaduan antara fantasi dan fiksi ilmiah. Atlantis disebutkan sebagai sebuah pulau yang sangat besar. Kota ini dihuni oleh ras demigod dipimpin oleh raja-raja yang berkuasa yang dapat menelusuri asal-usul mereka tidak lain adalah Poseidon dan samudera yang perkasa dalam cerita sejarah dunia kuno.